Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi syafaat, yang telah melimpahkan harta serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di sini dengan sehat walafiat. Tidak lupa sholawat serta salam kita tujuhkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memberi syafaat kepada kita sampai di akhir-akhir. Pada malam yang ini saya ingin menyampaikan sebuah materi yang menjelaskan tentang sholat. Sholat merupakan kewajiban bagi seluruh pemeluk agama Islam. Dan Rasulullah pernah bersabda bahwa sholat itu merupakan sebuah tiang di dalam agama. Hal ini diibaratkan seperti rumah. Jika tidak ada tembok atau penyangga, pasti akan roboh dan tidak bisa berdiri lagi. Mengingat betapa pentingnya sholat, maka orang sakit pun juga diwajibkan. Seperti kalau dia tidak bisa sholat, maka dapat tiduran maupun duduk, karena ini merupakan suatu kewajiban. Rasulullah pun pernah berkata, kalau manusia mengetahui pahala sholat asar dan sholat subuh, maka harus mendatanginya. Begitupun walau merangkak. Hal ini menjadi bukti bahwa besarnya pahala saat mengerjakan sholat. Sholat tidak hanya menjadi suatu kewajiban, melainkan sebagai bukti keimanan kita kepada Nabi, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai yang ditujukan di surat Al-Ma'un ayat 4-5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Artinya, celakalah mereka yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam mengerjakannya. Orang-orang yang tidak mengerjakan sholat maka akan celaka dan rugi. Jika seseorang melakukan sholat dengan baik, maka amalannya juga baik. Namun jika mengerjakan sholatnya buruk, maka amalannya juga buruk. Sholat sebaiknya dikerjakan tepat waktu secara khusyuk. Dan jika terdengar suara azan, segeralah datang ke masjid maupun musala terdekat. Namun khususnya perempuan diutamakan sholat di rumah saja. Sholat juga berfungsi sebagai pencegah perbuatan yang tidak mengenakan. Hal ini seperti firman Allah dalam surat Al-Ankabut. Dan dengan demikian seorang tidak akan melakukan perbuatan dosa seperti berzina, mencuri, atau melakukan tindakan kekerasan lainnya. Dan juga sholat dapat memelihara kesehatan tubuh manusia. Seperti sebelum sholat dapat membuat akupuntur dan pemijatan alami, karena itu dapat mencernakan saraf-saraf yang ada di tubuh manusia dan melalui sentuhan. Dalam sholat, laki-laki maupun perempuan diwajibkan menutup aurat. Tidak boleh memakai pakaian ketat seperti berkaos, lengan pendek maupun memakai daleman sekalipun, karena pelanggaran ini dikarenakan pakaian ketat membuat auratnya terbuka dan dapat melihat lekuk tubuhnya. Dalam keadaan sholat, kita harus dalam keadaan suci, bersih. Seperti sebelum sholat itu harus mandi, atau pokoknya harus bersih. Dan ada 12 jenis tempat sholat yang sah untuk dilakukan, yaitu pertama kamar tidur, masjid, di atas mobil, maupun tempat lapangan, dan di atas perahu dan pesawat jika darurat. Namun jika seseorang sholat itu dalam kondisi tempat atau dia dalam keadaan najis, maka dia harus disucikan lagi dan mengulangi sholatnya. Seperti Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab mengatakan bahwa najis bukanlah keadaan yang membuat seseorang diperbolehkan menunda sholat, namun ia harus tetap melaksanakan sholat dan diulanginya. Demikian materi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat.
dan semoga Allah memberi kita kemudahan untuk selalu bisa menunaikan sholat dan dengan baik sesuai tuntutan agama. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.